Selamat datang, selamat menonton. Kembali lagi bersama kami, Family Herdenata Sase, dengan tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk memahami perkembangan embrio beberapa jenis hewan dari stadium 1 sel sampai stadium blastulasi, memahami tahap-tahap pembelahan dan blastulasi, dan membandingkan perbedaan yang khas pada tahap-tahap pembelahan dan blastulasi. Setelah fertilisasi, zigot akan berkembang menjadi organisme multiseluler melalui tahap-tahap perkembangannya. Nah, tahap perkembangan tersebut melalui suatu pola dasar tertentu yang dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap zigot, pembelahan, blastulasi, grastulasi, organogenesis, dan tahap tumbuh. Sebelumnya, yuk kita telaah berbagai macam telur berdasarkan cadangan makanan atau yolk, atau sering kita sebut dengan detoplasma. Tipe telur yang pertama adalah iso atau homolesital dengan inti berada di tengah. Yolknya sedikit dan tersebar, serta sitoplasmanya yang banyak. Perkembangan embrio pada telur ini berada di dalam tubuh. Lalu ada telolesital yang cadangan makanan atau yolknya ini banyak, sehingga inti terdorong ke arah pinggir dan yolk bertumpuk di bagian vegetasi. Telur ini berkembang di luar tubuh. Yang ketiga adalah megalesital dengan cadangan makanan atau yolk yang sangat banyak, sehingga intinya pasti ada di pinggir sekali. Terakhir, yaitu sentrolesital yang cadangan makanannya atau yolk berada di bagian tengah. Sekarang kita masuk ke tahap-tahap pembelahan dan blastulasi. Prinsipnya adalah semakin banyak cadangan makanannya, maka dia tidak bisa diterobos oleh benang-benang spindle. Sedangkan benang-benang spindle akan mudah menerobos jika yang dilaluinya adalah sitoplasma. Berikut ini adalah pembelahan pada tipe telur iso atau homolesital. Pada pembelahan pertama, spindle akan membelah tegak lurus atau meridional melalui kutub anima dan vegetatif yang menghasilkan dua sel yang sama besar. Selanjutnya, spindle akan membelah juga meridional dan tegak lurus menghasilkan 4 sel yang sama besar. Lalu, akan membelah lagi secara horizontal dan tegak lurus pada kedua bidang pembelahan 1 dan 2 dan menghasilkan 8 sel. Begitupun seterusnya, sel akan membelah bergantian antara pembelahan meridional dan horizontal sehingga menjadi 16, 32, 64, dan seterusnya. Dapat disimpulkan, pembelahan pada tipe telur homolesital ini terjadi pembelahan secara total atau holoblastik, simetris, dan hasilnya adalah seloblastula lapis tunggal. Nah, berikut ini rumus pembelahan dari iso atau homolesital. Kemudian, terdapat beberapa contoh hewan yang mengalami pembelahan seperti pada filum Echinodermata dengan spesies Asterias rubens dan subfilumnya Cephalor cordata atau Amphioxus. Selanjutnya adalah pembelahan pada tipe telur telolesital. Pembelahan pertama dimulai pada kutub anima dan secara perlahan bergerak menuju daerah vegetatif dan membagi menjadi 2 sabit kelabu. Lalu akan membelah lagi pada kutub anima tegak lurus pembelahan pertama. Selanjutnya akan membelah secara horizontal melintasi dekat kutub anima dan membelah blastomer menjadi 4 blastomer kecil ke arah hemisfer anima dan 4 blastomer besar pada kutub vegetatif. Pembelahan keempat adalah meridional simultan dan pembelahan kelima adalah ekuatorial atau horizontal, begitupun seterusnya. Pada pembelahan ini dihasilkan pembelahan total atau holoblastik dan kontinu. Apabila pembelahan secara vertikal, maka akan dihasilkan pembelahan yang equal atau simetris. Dan jika membelah secara horizontal, maka akan dihasilkan pembelahan yang asimetris.
Hasil dari pembelahan ini yaitu seloblastula lapis banyak. Berikut ini rumus pembelahannya. Dan beberapa contoh hewan yang mengalami pembelahan yaitu seperti pada kelas Pisces dan Amphibia. Selanjutnya adalah pembelahan pada tipe telur megalesital. Pada pembelahan pertama, spindle membelah dengan arah vertikal dan menghasilkan 2 sel yang simetris. Kemudian, pada pembelahan kedua, terjadi pembelahan vertikal lagi dan menjadi 4 sel yang simetris. Selanjutnya, terjadi 2 garis pembelahan vertikal, tetapi pembelahan yang dihasilkan tidak simetris. Jumlah sel pada pembelahan ketiga ada 8 sel, kemudian membelah pada garis pembelahan ekuator atau horizontal dengan kesimetrisan yang asimetris dan menjadi 16 sel. Setelah itu terjadi pada 4 bidang pembelahan meridian atau vertikal yang simetris dan menghasilkan 32 sel. Pembelahan selanjutnya tidak dapat diikuti. Dapat disimpulkan bahwa pada pembelahan ini terjadi pembelahan yang parsial, asimetris, dengan ketuntasan diskontinu karena sebelum satu pembelahan selesai, pembelahan tahap selanjutnya sudah terjadi. Hasil dari pembelahan ini adalah diskoblastula. Berikut ini adalah rumus pembelahannya. Dan beberapa contoh hewan yang mengalami pembelahan seperti pada kelas Aves dan reptil. Selanjutnya adalah pembelahan yang terjadi pada tipe telur sentrolesital. Tipe telur sentrolesital memiliki pola pembelahan yaitu superficial, yang mana pembelahan hanya terjadi di permukaan saja. Blastula berbentuk bundar hingga silindris, rongga blastula tidak ada. Selama berlangsungnya pembelahan zigot, bidang-bidang yang ditempuh selama mitosis secara umum adalah meridian, bidang vertikal, bidang ekuator, dan bidang latitudinal. Ketuntasan pada pembelahan ini adalah kontinu. Apabila terjadi pembelahan secara vertikal, maka akan menghasilkan pembelahan yang equal atau simetris. Sedangkan jika membelah secara horizontal, maka pembelahannya yaitu asimetris. Hasil dari pembelahan ini yaitu blastokista. Contoh hewan yang mengalami pembelahan seperti ini yaitu terdapat pada filum Arthropoda dengan kelas Insecta. Lalu, bagaimana pembelahan yang terjadi pada mamalia? Ya, mamalia memiliki tipe telur iso atau homolesital. Meskipun mempunyai tipe dan pembelahan yang sama dengan bintang laut, tetapi mamalia memiliki cara yang berbeda. Pada pembelahannya, melalui kutub anima dan vegetatif yang menghasilkan 2 blastomer yang sama besar, selanjutnya blastomer-blastomer tidak membelah secara bersamaan dan sukar diikuti sehingga timbul tahap-tahap di mana jumlah blastomernya ganjil. Setelah dihasilkan 32 sel, terbentuklah suatu badan yang disebut morula. Sel-selnya tersusun rapat tanpa suatu rongga antar sel. Pada stadium blastula, morula kemudian membentuk suatu rongga berisi cairan dan terbentuklah stadium blastula yang disebut blastosit. Blastula dan blastosit terdiri dari suatu rongga blastula yang dikelilingi oleh suatu lapis sel yaitu trophoblast, kecuali pada suatu sisi di mana terdapat penebalan sel morula yang disebut inner cell mass. ICM atau inner cell mass merupakan bakal embrio, sedang trophoblast merupakan blastoderm, selaput ekstra embrio. Sekian pembelajaran hari ini mengenai pembelahan dan blastulasi. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye! Tata titi.